الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الفاتح إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنية القبول وتمام كل سنة خير المأمول وعلى نية الفتح والمنور وتوبة النصوص والجسد والروح وعلى نية السهالة والجمال والسعادة والبركة في كل أمور الدين والدنيا والأخروية وتمام العناية والحماية والوقاية وتمام النعمة بالسلام من جميع شرور من كل أذية وخصوصا صاحب هذا الكتاب أن الله يريد درجاتهم في الجنة ونزل علينا من بركاتهم وعلومهم وأنوارهم وأسرارهم ونفعهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله الذي رفع المصطفى مناصب الإنذار والبشرى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نعدها للقائه ذخرا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرفع البرية قدرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا وتكون لنا ولهذه الجماعة والمؤمنين فرجا وفرحا وسرورا وصل وسلم تسليما كثيرا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم ألهمنا اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وأبواب ملك شر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. حضرات الأساتذة والحجاج المكرمين والآباء المحترمين والأمهات المحترمات, segenap para hadirin bapak-bapak wal hadirat ibu-ibu jamaah masjid Nurul Iman, bil khusus segenap Dewan Kemakmuran Masjid dan Yayasan serta para guru, para asatid, para hujaj, para orang tua kami, para tokoh masyarakat, para ketua lingkungan, mudah-mudahan kita semuanya hadir senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan barokahnya Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan kepada seluruh umatnya, termasuk kita mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah hari ini di Ahad terakhir di bulan Sya'ban, insyaallah kita jaga istiqomah majelis mujahadah kita melalui kajian subuh yang insyaallah terus berlanjut pada bulan suci Ramadan tiap Ahad subuh dan Rabu subuh ya. Mudah-mudahan ini semua menjadi ikhtiar kita untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini karena Ahad terakhir di bulan Sya'ban, maka kemudian banyak majelis yang menyebutkan dengan majelis tarhib Ramadan ya. Tarhib itu apa? Tarhib itu asal kata dari rahaba, yurahibu tarhib ya. Pakai hak kecil. Artinya ungkapan selamat datang
tetapi dari lubuk hati yang paling dalam, dengan rasa senang hati, lapang dada begitu. Itu namanya tarhib. Sehingga keluar istilah marhaban. Ya. Dulu pernah kita bahas, belum pernah kita dengar ahlan wa sahlan ya Rasulullah, karena beliau nggak kelihatan. Jadi ahlan wa sahlan sama dengan marhaban, ungkapan selamat datang. Tapi kalau ahlan wa sahlan buat yang kelihatan. Maka kalau acara majelis maulid itu di spanduknya tertulis selamat datang para tetamu Rasulullah, ahlan wa sahlan gitu. Tapi kalau Rasulnya sendiri, marhaban ya marhaban ya nurul aini, marhaban jaddal Husaini, marhaban marhaban. Gak usah diterusin, takutnya ntar pada bangun jadi makhluk qiyam ntar. Ini cuman contoh marhaban ya Rasulullah gitu, nggak kelihatan. Nah Bapak Ibu pernah nggak ngelihat spanduk-spanduk buat Ramadan besok tuh ahlan wa sahlan ya Ramadan? Pernah lihat nggak? Pernah dengar nggak? Nggak ada. Adanya marhaban ya Ramadan. Ya karena Ramadannya nggak kelihatan. Tapi kita sambut dengan penuh sukacita. Seberat apapun tantangan Ramadan, kita sambut dengan senang hati. Maka yang berat jadi ringan. Bener nggak kira-kira? Nahan pahitnya lapar, getirnya haus, ya. Kemudian kita masih harus beraktivitas, menjalankan kehidupan kita secara normal, ya. Apalagi guru pagi-pagi tetap ngajar gitu kan? Ya Allah, semua itu menjadi ringan ketika kita menyadari perlunya marhaban, tarhib Ramadan tadi dengan marhaban. Ya, pakai hak kecil. Kalau pakai hak besar, rohaba yurohibu, itu tarhib pakai hak besar, artinya nyeremin gitu, nakut-nakutin. Maka ada kitab hadis, kumpulan hadis 4 jilid, judulnya At-Targhib wa Tarhib. At-Targhib roghaba yuraghib, itu hadis-hadis yang menyenangkan gitu. Hadis-hadis yang menyenangkan. Termasuk hari ini Bapak Ibu saya bacakan beberapa hadis ya yang menyenangkan, yang memotivasi kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan besok gitu. Amin ya rabbal. At-targhib wa tarhib. Ya. Kalau tarhibnya itu hadis-hadis yang menyeramkan gitu. Nyeremin, nakut-nakutin gitu. Ya, ngancem. Kalau kita nggak menjalankan perintah bagaimana, kalau kita melakukan larangan bagaimana, itu namanya tarhib ya. Nah jadi hari ini dipasang niat kita betul-betul untuk tarhib ya, menyambut Ramadan dengan sukacita ya, dengan senang hati. Ada nggak yang nyeselin datangnya Ramadan? Deh kagak berasa ada Ramadan lagi aja ya. Ada nggak yang nyeselin begitu? Aduh ya, ntar mesti lapar, mesti haus ya. Itu orang yang nyesel, ya nggak nerima dengan lapang hati datangnya Ramadan, akhirnya ya semangatnya semangat bagaimana? Sehari 2 hari, ya, atau seminggu puasa, antar 2 minggu ke sono, udah ngopi lagi aja di pagi-pagi, siang hari, sore hari. Ya mohon maaf, bukan ngomongin orang, saya suka sidak gitu, ya suka sidak ke tengah-tengah masyarakat, ya 2 mingguan ke sono Ramadan, ya biar dia mati kutu, tau nggak mati kutu? Saya datang, kopi baru diseduh dia gitu, mati kutu dah gitu ya. Iya, jadi ini gak bagian daripada nahi munkar ya, menegakkan daripada pencegahan daripada kemungkaran ya. Baik Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, tarhib Ramadan. Tarhibnya sudah. Ramadan itu maknanya bisa membakar ya. Artinya apa? Ini kesempatan buat kita datangnya Ramadan untuk membakar dosa-dosa kita. Amin ya rabbal, ngerontogin dosa-dosa kita.
Tapi dengan catatan kita benar-benar memakmurkan Ramadannya benar-benar. Ya, dimulai dari kapan? Dimulai dari besok tuh Jumat sore. Insya Allah Jumat sore tanggal 28, manakala pemerintah sudah sidang itsbat menetapkan bahwa Ramadan jatuhnya 1 Maret, udah itu Jumat malam tanggal 28 itu udah mulai aktivitas yang namanya Ramadan. Jadi aktivitas Ramadan bukan dimulai dari Sabtu tanggal 1 Maret sahur, bukan, tapi dari maghribnya itu. Hari Jumat tanggal 28 besok udah dimulai itu. Ya, aktivitas Ramadannya. Ya, makanya kan dinamakan Ramadan Syahrus Syiyam, Syahrul Qiyam. Bulan puasa dan bulan juga menegakkan ibadah malam hari. Jadi dari malam hari menjelang 1 Ramadan itu sudah aktivitas Ramadan itu. Ya, jadi jangan cuman siang harinya doang puasa, malamnya nggak dihidupin gitu ya. Nah, malamnya dibuat santai-santai, nggak karuan gitu. Jangan. Mudah-mudahan ya umur kita makin bertambah, mudah-mudahan takwa kita makin meningkat. Mudah-mudahan Ramadan besok Ramadan terbaik dalam sejarah hidup kita. Amin ya rabbal. Nah, doa kita apa? Doa kita panjang umur. Ya Allah, panjangin umur kami. Tapi jangan cuma panjang umur, juga sehat. Apalah artinya panjang umur? Ketemu sama Ramadan sakit. Naudzubillah min. Panjang umur, alhamdulillah dikabul doa kita. Allahumma ballighna Ramadan. Sampaikan kami pada bulan Ramadan, nyampe Ramadan sehat, nyampe juga panjang umur, sehat juga. Tapi kemudian sehat, malah kagak puasa, malah kagak qiyamul lail. Berarti apa itu? Kagak afiyah. Maka kita minta panjang umur nyampe Ramadan dalam keadaan sehat wal afiyah. Sehatnya bisa puasa, sehatnya ya kita sehat, lalu kemudian afiahnya bisa puasa, afiahnya bisa tarawih dan bisa ibadah-ibadah yang lainnya. Amin ya rabbal. Jadi jangan sampai cuman ketemu dengan Ramadan tapi kita nggak sehat, naudzubillah. Kita sehat tapi tidak afiah juga nggak baik gitu ya. Nah, mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tuh doanya tadi yang saya baca? Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ada lanjutannya, wa ainal siyam wal qiyam wa qiraatil Quran. Ya Allah, bantu kami, tolong kami untuk bisa puasa, siam, qiyamul lail, tarawihnya, wa qiraatil Quran. Dan jangan lupa kita juga minta kekuatan Allah, minta pertolongan Allah biar kita gampang berdekat-dekatan, akrab dengan Al-Qur'an. Amin ya rabbal. Wa qanni'na bil yasir minal kalam wa ta'am wal manam. Dan cukupkan kami ya Allah untuk bisa ngurangin apa? Ngurangin kalam, ngomongnya dikurangin itu. Sebab orang nahan lapar, nahan haus, suka emosian, mulutnya nyap-nyap gitu. Mulut sih nggak makan, nggak minum karena puasa, tapi nyap-nyap. Tau nggak nyap-nyap? Apa boleh diomongin? Emosi gitu. Nah, terutama ibu-ibu juga. Mohon maaf nih saya mengutamakan ibu-ibu. Kenapa? Karena yang puasa nggak ngomong tuh ya Bunda Maryam. Inni nadzartu lirrahmani shauma falan ukallimal yawma insiya. Sesungguhnya aku bernazar karena Allahur Rahman untuk tidak bicara, nggak ngomong ke siapapun terkait dengan kehamilan beliau, Bunda Maryam. Ya. Nah, tapi kita besok puasanya puasa Ramadan, puasa wajib, ya, bukan puasa nazar, puasa wajib. Tapi tetap yang paling utama tadi yang kita minta, wa qanni'na bil yasir minal kalam. Cukupkan kami ya Allah dari ngurangin ngomong, ya, wa ta'am, ya, makan. Nah, puasa kita besok puasa bener, jangan puasa dendam. Iya, puasa dendam, nggak makan nggak minum, tapi buka puasa apa baik. Apalagi habis asar udah jalan-jalan keliling, ngontrol, ya, siapa jualan apa, gerobak jualan apa, ya Allah. Ntar mah ujung-ujungnya air putih seteguk,
ya, korma sebutir, udah. Maka itulah nanti dinamakan dengan berkah. Berkah itu ngomongin rasa. Ibu-ibu, bapak coba dipikir-pikir, mana yang paling utama? Enak buka apa bukaan yang enak? Ayo dah, dipikirin halus-halus dah. Dipikirin halus-halus dah. Enak buka apa bukaan yang enak? Enak buka. Apalah artinya bukaan enak? Dari habis asar udah diancem. Ya, duit ada semua dibeli. Tapi ternyata ketika sudah kemasukan air putih ditambah teh manis hangat, sebutir kurma, semua itu jadi hilang tuh. Bener gak kira-kira? Udah, makanya diniatin betul-betul. Udah, kita jangan repot-repot besok, terutama ibu-ibu. Kalau bapaknya pengurus DKM nyusun jadwal kultum, nyusun jadwal imam tarawih, ibu-ibu nyusun jadwal menu buka puasa, nyusun jadwal sahur. Jangan dah, pokoknya biasa aja dah gitu ya. Kita minta betul-betul Ramadan berkah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin ya. Nah, di penghujung bulan Syaban, Rasulullah itu berpidato. Ayuhan nas, qad adzallakum syahrun azim, syahrun mubarak, syahrun fi laila khairin min alfi syahr, gitu. Panjang. Isi khutbahnya panjang, ada kali sekitar 1 halaman. Wahai sekalian manusia, kalian akan segera dinaungi bulan yang agung, bulan penuh dengan berkah, bulan yang di dalamnya ada 1 malam lebih baik daripada 1000 bulan. Wa huwa syahrus sabr, dia itu adalah bulan kita meningkatkan kesabaran. Wa huwa syahrul muwasat, dia juga bulan kita meningkatkan tenggang rasa satu dengan yang lain. Terus begitu ya. Nah, itu nanti bisa dibaca, banyak dah tulisannya udah ada itu. Ya, jadi intinya kita bisa menghayati ini di ujung bulan Syaban, segera akan kita rasakan bagaimana Rasulullah dulu manggil-manggil kita sebagai umatnya untuk menyiapkan diri, ya, menyiapkan diri menghadapi bulan suci Ramadan. Bagaimana persiapannya? Persiapannya 3 unsur yang ada dalam diri kita. Dalam diri kita ada unsur rohani, yang kedua unsur jasmani, yang ketiga unsur akal. Nah, unsur rohani yang paling penting nih, kita bisa menyambut dan merasakan aura Ramadan betul-betul syahrun azim, bulan agung, syahrun mubarak, bulan penuh dengan berkah. Manakala rohani kita sehat, rohani yang penting, ya. Maka bagaimana supaya kita betul-betul nyambung, ada ta'alluq, ada hubungan, ada ilaqah, ada setrum gitu kan rohani kita. Mulai dari sekarang dah tuh, sebenarnya kelanjutan dari Rajab kemarin, kita bertakluk kepada Allah, adakan hubungan, koneksitas terus, connecting terus kepada Allah melalui zikir-zikir kita kepada Allah. Apalagi Syaban tahun kemarin, saya masih ingat di videonya ada, tahun kemarin materi kita saya sampaikan keutamaan bulan Syaban itu setidaknya 3. Ada perubahan arah kiblat, iya, ada perintah ibadah sholawat kepada Nabi, dan yang ketiga ada perintah ibadah puasa. Itu 3-tiganya turun di bulan Syaban. Itu tahun kemarin. Tahun ini saya pengen nambahin lagi, masih banyak hal-hal yang terjadi di bulan Syaban. Tapi saya lihat video kemarin-kemarin sudah ada yang nyampaikan guru-guru kita, termasuk namanya Raf'ul A'mal. Raf'ul A'mal itu ada yang sifatnya tahunan, 1, ada yang sifatnya mingguan, Senin Kamis, bukan cuma Kamis doang, Senin juga. Hadisnya ada dalam kitab Madza fi Sya'ban. Dalam kitab yang berjudul Madza fi Sya'ban, ada apa dengan Sya'ban, karya Abu Said Muhammad Alwi Al-Maliki. Itu pengangkatan amal sifatnya tahunan Sya'ban, sifatnya mingguan Senin dan Kamis. Rasulullah puasa Senin karena beliau dilahirkan, betul, tapi pengangkatan amal juga terjadi pada hari Senin dan Kamis, mingguan. Nah, yang ketiga ada pengangkatan amal sifatnya harian. Jadi pengangkatan amal bukan cuma 2, ada 4. Yang ketiganya apa? Yang harian. Harian itu subuh dan asar. Subuh dan asar itu, ya. Dan yang keempatnya ada namanya Raf'ul A'mal al-Fauri. Raf'ul Fauri, pengangkatan amal yang sifatnya segera. Kapan itu? Menjelang zuhur.
menjelang sholat zuhur. Jadi ada 4 yang bisa kita lihat dalam kitab Madza fi Sya'ban. Jadi bukan cuma 2 tahunan dan mingguan ya. Ada yang harian, subuh dan asar, dan ada yang segera. Segera itu setiap kali menjelang sholat zuhur. Itu futihat abwabus sama, terbuka pintu-pintu langit. Ya. Jadi alhamdulillah kita ada budaya zuhur waktu istirahat, tapi jangan terlena, jangan diabaikan. Betul itu waktu istirahat, tapi waktunya kita bermunajat juga kepada Allah Subhanahu wa taala, karena saat itu pintu-pintu langit terbuka. Ya. Baru ditutup ketika kita sholat zuhur. Nah, kalau sholat zuhur sudah, makanya dianjurkan qobliyah zuhur gitu, ya. Insya Allah. Pertama itu persiapan rohani, ya. Persiapan rohaninya tadi dari peristiwa tahwilul kiblat, perubahan arah kiblat, kita robah kiblat hidup kita. Ya barangkali selama ini hidup kita ini dunia mulu gitu kan. Ya mohon maaf, berkaitan dengan ibadah puasa besok tadi yang saya sampaikan, jangan gegares mulu gitu kan. Iya enggak? Mikirnya buka puasanya pakai apa gitu. Nah, kita robah dah. Kita robah arah kiblat kita, besok puasa kita betul-betul ya lebih mementingkan isinya. Apa itu? Zikrullah, zikir kepada Allah. Lalu kedua, persiapan yang sifatnya jasmani. Persiapan jasmani, maka kita bisa ambil dari syariat ibadah sholawat. Kan tadi saya bilang 3 kan, ya. Ada perintah perubahan arah kiblat, yang kedua ada perintah ibadah sholawat. Perintah ibadah sholawat kita jadikan media untuk persiapan jasmani. Apa hubungannya persiapan jasmani dengan ibadah sholawat? Maksudnya bagaimana kita mempersiapkan jasmani kita berdasarkan tata cara hidup Rasulullah. Bagaimana kita membaca, bagaimana kita menyimak, bagaimana kita merasakan etika-etika Rasulullah, cara makan, cara minum, cara tidur, cara istirahat. Jadi pola hidup kita ngikutin pola hidupnya Rasulullah. Itu termasuk persiapan jasmani. Nah sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, ibadah puasa Ramadan besok ngajarin kita untuk lebih beretika dalam menghadapi makanan paling tidak. Maka dari tadi saya sampaikan begitu tuh diulang-ulang, biar apa? Biar kita ini ada perubahan dalam menghadapi makanan. Mohon maaf, jujur saya sampaikan, saya iri dengan saudara kita di luar kita. Saudara-saudara kita yang di luar sana. Kenapa yang di luar? Yang non muslim. Mereka kalau ngadapin makanan, ya Allah, luar biasa etikanya. Makanan sudah di meja, paling tidak nundukin kepala. Bahkan nggak cukup nundukin kepala, kadang suka berpegangan satu dengan yang lain gitu kan, ungkapkan terima kasih kepada Tuhan mereka gitu kan. Nah kita yang mestinya ada etika yang diajarkan Rasulullah nggak dipakai. Apalagi kalau udah nungguin azan maghrib, bodoh, udah ngancem nih, ini dulu ntar nih, ini es buah dulu nih, es buah ya udah seger, baru lontong nih ya lontong 3 dah cukup dah gitu kan. Lontong gorengannya ada tahu isi, ada bakwan ya. Wah itu tuh. Jangan lupa mana sambal kacang. Ya Allah. Lontongnya udah, gorengannya udah, sambal kacangnya udah. Kalau belum lengkap nih kalau nggak ada bihunnya, pasti bihun. Ya Allah. Ya. Entar apa tuh? Mulutnya ngenyom, tangannya main. Tahu nggak mulut ngenyom, tangan main? Ya Allah. Persis kayak yang di Ragunan, dikasih 1 tangan main, ya dikasih lagi tangan kiri main, kaki 2 juga main, mulutnya ngenyom, ya. Sementara doanya Allah mabarik lana aja udah. Nah Bapak Ibu coba dipikir lagi tuh, apa tuh hubungannya tuh? Doa mau makan Allah mabarik lana fima razaqtana, ujungnya waqina adzabannar, jauhin kami dari siksa api neraka. Lo coba itu. Timbang mau makan doang, mau makan ujungnya minta dijauhin dari siksa api neraka. What happened? Ayah naon? Ada apa itu? Ya Allah, berarti ya ada hal yang nggak benar, yang kurang tepat dalam kita menghadapi nikmat daripada Allah ini, yang kecil aja itu makanan. Ya. Makanya doanya Allahumma barik lana.
Kayak tadi tuh Sya'ban, ya. Kemarin Rajab, Sya'ban, barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Mau makan, barik lana juga. Artinya apa? Enggak penting makanan enak, enggak penting. Yang penting enak makan. Enggak penting bukaan-bukaan yang enak, yang penting enak buka. Itu kita diajarkan untuk merasakan keberkahan. Sama dengan orang nikah itu. Habis nikah coba apa itu doanya itu? Habis nikah itu pada lupa. Ini pengantin senior semua ya, yang ingetnya cuman nawaitul ghusl li rafil hadatsil akbar. Tiap kali habis nikah barakallahu lakuma wa jama'a bainakuma fi khairin wa afiyah. Barakallah, ya Allah, habis ijab qabul barakallah, semoga Allah memberkahimu. Artinya apa? Rumah tangga yang paling penting harus dirasakan oleh setiap pasangan adalah keberkahan. Keberkahan. Nggak penting suami ganteng, istri cantik, kan gitu. Berapa banyak kalau di atas artis-artis suaminya ganteng, istrinya cantik. Kalau nggak ada berkah, bubar juga. Nggak penting suami kaya, istri kaya. Kalau nggak berkah, nah gitu. Iya sih kita pengennya mah istri cantik tapi berkah, kan gitu pengennya. Suami ganteng tapi berkah, pengennya begitu, pengen kita. Tapi kan kita menjalankan ketetapan Allah. Kalau Allah kasih ketetapan kita istri biasa-biasa aja, maka yang penting kita rasakan berkahnya gitu. Ibu menjalankan ketetapan Allah, suami ternyata biasa-biasa aja, baik fisiknya maupun penghasilannya, tapi ibu minta yang penting berkahnya. Coba ya. Jadi Ramadan ngajarin kita supaya betul-betul kita ini merasakan hidup ini berkah gitu ya. Jadi jangan melulu ngomongin materi, jangan melulu ngomongin gegares begitu ya. Tapi ingatlah ada sisi yang bisa membahagiakan kita, itu namanya keberkahan. Amin ya Rabbal alamin. Sampai kita doa, yang kita minta apa doa? Inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil wa ziyadatan, terus wa barakatan. Ya Allah, kita nggak minta wa kasrotan fir rizki, banyaknya rizki, enggak. Yang kita minta barokatan fir rizki, keberkahan pada rizki, biar kita pada ngeh begitu. Benar nggak kira-kira? Biar pada ngeh. Ternyata selama ini kita minta berkah bukan banyak ya. Amin ya Rabbal alamin. Dah. Jadi itu persiapan yang kedua, persiapan jasmani, mengacu kepada peristiwa perintah ibadah sholawat di bulan Sya'ban. Jadi kita contoh pola hidup Nabi, ya, pola makannya, pola tidurnya, pola istirahatnya, pola pergaulannya kita ikuti. Itu namanya persiapan jasmani. Dan yang ketiga adalah persiapan akal yang gak kalah pentingnya. Ya, persiapan akal itu apa? Ya, ilmu-ilmu terkait dengan pengamalan ibadah puasa. Nih antara lain ya, buat motivasi Bapak Ibu pegang. Ya, kabar gembira yang pertama apa? Datang hadis baginda Rasulullah SAW, disebutkan dalam hadis di sini Rasulullah bersabda, kullu amal ibni Adam yudha'af. Al-hasanatu asyru amthaliha ila 700 dhifin. Kata baginda Rasul, setiap amalan anak cucu Adam itu dilipat gandakan. Al-hasanatu bi'asyri amthaliha. Satu kebaikan itu dibalas 10 kali. Tapi enggak cuma 10, ada kata-kata ila, sampai 700 dhifin, sampai 700 kali lipat. Kita jangan ngomongin yang 700 dulu dah, ngomongin yang 10 aja dah. Nih Bapak Ibu, rahasia. Ini ulama punya kerjaan ini. Kerjaan ulama luar biasa nih ya. Kenapa habis puasa Ramadan Rasulullah nganjurin kita puasa Syawal 6 hari, yang pahalanya apa? Pahalanya setara dengan puasa setahun. Dari mana tuh setahun? Coba dihitung. Kita puasa Ramadan sebulan. Sebulan itu pokoknya dianggap 30 hari. Bahwa nanti ternyata 29 hari itu urusan lain. Tapi sebulan itu dalam hadis Rasulullah mengatakan yang namanya asyahru, yang namanya bulan hakaza wa hakaza wa hakaza. Rasulullah ngasih isyarat yang namanya bulan ini segini segini segini, pakai 10 jarinya.
Jadi yang namanya bulan 30 hari. Walaupun kemudian Rasulullah mengulangi lagi, ya, bahwa yang namanya bulan itu, satu bulan itu hakaza wa habisa ibhamahu. Lalu kemudian yang ketiga Rasulullah melipatkan jari ibu jarinya. Jadi yang namanya bulan terkadang 30 hari, terkadang 29 hari. Kita anggap yang namanya bulan 30 hari. Tadi berapa kebaikan puasa atau kebaikan satu amalan? Satu amalan dibalas 10 kali lipat. Anggaplah puasa satu hari dibayar 10 kali lipat. Jadi kalau 30 hari sama dengan 300. Lalu disambung puasa Syawal berapa hari? 6 hari, 6 hari dikali 10 60, 300 sama 60 360. Ya Allah, itulah maksud kenapa puasa Ramadan disambung dengan 6 hari, maka balasannya seperti puasa 1 tahun penuh. Kenapa? Karena tadi Ramadan 30 hari dikali 10 sama dengan 300, puasa Syawal 6 hari dikali 10 sama dengan 60, jadi total 360 hari. Itu udah lebih daripada jumlah hari dalam tahun Hijriyah. Ya kalau tahun Masehi kan 365 ya. Nah, kita nggak pakai itu, kita pakainya yang Hijriyah, itu 360 udah melebihi jumlah hitungan hari dalam satu tahun. Itu rahasianya. Baru dengar kan, ibu-ibu baru dengar kan? Ini luar biasa, ini ulama punya kerjaan. Rahasianya. Oh, belum lagi kita ngomongin ila sab'imi'atin, dibales sampai 700. Itu amalan-amalan biasa, Bapak Ibu sekalian. Ini masih ada lanjutan hadisnya. Illa saum. Qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, kata Rasulullah, Allah berfirman, illa saum, kecuali puasa. Puasa nggak cuma pakai hitungan matematis, satu kebaikan dibalas 10 kali sampai 700. Kata Allah, illa saum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana jazibi, maka sesungguhnya puasa untukku dan aku yang memberikan balasannya. Artinya apa? Ibadah puasa bisa memiliki balasan yang luar biasa, ya. Dengan catatan apa? Dengan catatan betul-betul kita pakai senjata puasa. Apa senjata puasa? Siam. Dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam. Puasa itu bahasa Arabnya siam. Shad, ya, alif, mim. Jadi kita puasa senjatanya 4 huruf. Apa? Shad, sobru, sabar, ya. Luar biasa itu. Ini ulama lagi punya kerjaan ini. Bagaimana cara kita puasa? Jadi ulama-ulama tasawuf itu ngajarin kita supaya kita bisa menghayati gitu. Ya bisa menjalani itu penuh penghayatan. Bagaimana kita puasa? Pegang 4. Dari siam, shotnya sobru, sabar. Sabar yang kuat, sabar yang kuat. Kalau sabarnya kuat, sabarnya tidak berujung, maka balasannya apa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja dibalas orang-orang yang sabar, atau orang-orang yang sabar mendapatkan balasan ajrahum, pahala mereka bighairi hisab, pahala mereka tanpa dihitung-hitung, kagak ditaker-taker, ya. Pokoknya dibalas semaunya Allah. Ya Allah. Dikatakan oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya, as-sabiruna huna as-shaimun. Yang dimaksudkan dengan orang-orang bersabar di sini adalah tidak lain adalah orang-orang yang berpuasa. Maka puasa senjata paling utamanya adalah sabar. Yang kedua huruf iya. Apa itu huruf iya? Yakin. Orang puasa mesti punya senjata yakin. Ibu-ibu dari pagi sampai sore di rumah aja gitu. Bergaulnya dengan apa ibu-ibu? Bergaulnya dengan makanan, dengan masakan. Tapi berani nggak ibu-ibu nyolek-nyolek? Berani nggak nyolek? Nyolek sih berani nyolek. Kalau nggak dicolek bagaimana mau bikin masakan, ya? Tapi berani nggak itu coba nyicip-nyicipin? Nggak ada orang. Berani nggak? Nggak berani. Pertanyaan kenapa nggak berani? Jawabannya bukan karena lagi puasa, bukan. Kalau lagi puasa udah jelas lagi puasa. Tapi jawaban yang paling penting adalah karena yakin Allah yang ngelihat. Bahwa memang di rumah nggak ada orang, tapi dia yakin Allah yang maha melihat itu, ya. Dan kalau nggak yakin Allah yang maha melihat, akhirnya terjadi
pada banyolan-banyolan, guyonan-guyonan para penceramah. Suami kerja keluar rumah, ya, tapi kemudian nggak yakin dengan penglihatan Allah, nggak yakin dengan maha melihatnya Allah, akhirnya kemudian mampir ke warung-warung yang kelihatan kakinya doangan. Bener nggak kira-kira? Apalagi kerjanya jalan wirawiri ke sono kemari, ya, haus, lapar, mampir dah ke warung, ya, nggak usah kita sebutin warungnya dah, ya, terkesalahan lagi. Pokoknya kelihatan kakinya doang kan begitu. Ya, dia makan nasi sama sayur toge, ya enggak? Sama tempe orek, telur dadar, ya Allah. Pulang ke rumah pura-pura lemes. Anaknya seneng babanya pulang, langsung nemplok di belakang, gedebuk kayak gitu. Ya, ini di punggung, gedebuk gitu. Bapak pulang, kaget bapaknya muntah. Muntahnya keluar toge. Istrinya kaget lah. Muntahnya toge ya. Tadi kan kita nyor pakai mie rebus. Lebih bisa berubah itu mie rebus jadi toge ya. Ya Allah. Itu kan karena apa? Karena nggak ada huruf iya. Orang laki tadi itu yang begitu tuh nggak ada huruf iya. Yakin. Ya kalau itu dianggap sebagai banyolan guyonan para penceramah, ada lagi lah misalkan tanda-tanda orang yang kagak punya huruf iya dalam puasa, nggak yakin. Apa itu? Berwudu, rajin bener orang puasa berwudu, berwudunya bagus, tapi dalam kacamata fikih makruh kalau berkumur-kumur. Jadi dalam masalah fikih kalau berwudu sunnah berkumur-kumur, tapi kalau dia lagi berpuasa berkumur-kumurnya berubah jadi makruh. Maka bapak ibu besok kalau udah sedang berpuasa berwudu usahakan nggak usah pakai kumur-kumur, ya, dan juga nggak usah pakai masukin air ke dalam hidung, nggak usah. Ya, kenapa? Karena itu mengantisipasi, namanya ihtiyat, kok jaga-jaga. Ya, harus hati-hati. Sebab apalagi kalau dia termasuk orang yang kurang yakin, ya, matahari terik, aus bener ini, kumur-kumur aja dah. Kumur-kumurnya 3 kali, yang dibuang sekali doang. Ya, sisanya kemana itu? Ya, nah, jadi ulama memakruhkan. Kenapa? Sebagai bentuk saddu dzara'i. Saddu dzara'i itu artinya memotong jalan. Memotong jalan. Jadi kalau ditanya lagi puasa, berwudu, kumur-kumur, boleh enggak? Pertanyaannya boleh enggak? Boleh-boleh aja. Tapi makruh gitu. Kenapa? Kenapa dimakruhkan? Sebagai bentuk antisipasi. Ya, sebab bisa membahayakan puasanya. Gitu ya. Ini juga bagian daripada persiapan akal, ya. Kita tambah ilmu-ilmu, informasi-informasi berkaitan dengan pengamalan puasa kita. Dah, itu hadis pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita juga harus termotivasi bahwa besok ini Ramadan, ajang, ya, atau kesempatan kita mendapatkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ditulis di sini, anallahu yaghfiru bihi ma yasha'a minal ma'asi wad dzunub. Sesungguhnya Allah taala mengampuni apa saja yang Allah kehendaki. Allah mengampuni apa saja dan siapa saja yang Allah kehendaki. Minal ma'asi wad dzunub, daripada kemaksiatan dan dosa-dosa. Wa yamhu bihi ma arada minas sayyi'atil khataya, dan Allah menghapuskan, ya, apapun yang dia kehendaki daripada kejahatan-kejahatan, keburukan, kesalahan-kesalahan. Allati irtakaba shaim qabla siyami, yang dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa sebelum dia berpuasa. Kan kita belum berpuasa nih. Kita belum puasa Ramadan, kita seringkali maksiat, dzunub, berdosa, sayiat, kejahatan, khotoya, kesalahan. Waduh, nggak bisa ngitung kita. Ya, nggak bisa ngitung. Tapi alhamdulillah dapat kabar di sini, setidaknya tercantum dalam firman Allah, wassaimina wassaimat. Ya, orang-orang laki yang berpuasa, orang-orang perempuan yang berpuasa, adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah siapkan bagi mereka ampunan dan balasan yang agung. Amin ya rabbal. Lanjut lagi ya. Yang ketiga ini Bapak Ibu sering dengar, ada namanya Babur Rayyan. Orang berpuasa jamin masuk surga dari pintu khusus namanya Ar-Rayyan, yang tidak dimasuki oleh orang-orang yang lain yang tidak berpuasa. Nanti dipanggil aina shaimun. Nanti ibu-ibu, bapak,
orang berpuasa dipanggil, aina shaimun, mana orang-orang berpuasa? Itu secara otomatis mereka yang berpuasa yaqumun, mereka berdiri tegak. Fayaqumun la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, dan tidak akan memasuki pintu surga tadi namanya Ar-Rayyan selain mereka orang-orang berpuasa. Fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun, maka apabila mereka sudah pada masuk, itu pintu bernama Ar-Rayyan ditutup, tidak akan masuk selain orang-orang berpuasa. Amin ya Rabbal. Yang keempat apa nih yang memotivasi kita menjalankan ibadah puasa Ramadan besok? Kita dianugerahkan farhatain, 2 kebahagiaan. Tuh coba Bapak Ibu, rahasianya bahasa Nabi. Nabi mengatakan farhatain, 2 kebahagiaan, 2 kegembiraan. Artinya apa 2 kebahagiaan dan 2 kegembiraan? Farhan itu senang terhadap sesuatu yang bersifat immateri. Farhan, ya, yang tadi saya bacakan dalam doa, farajan wa farahan wa sururo, gitu. Ya, farajan jalan keluar, farahan gembira secara imateri, surur itu seneng tapi kelihatan, gitu. Nah kalau farhan itu seneng tapi nggak kelihatan. Nah ini rahasia lagi, ya. Nabi mengatakan lis-shaimi farhatan yafrahuma, bagi orang puasa besok akan mendapatkan 2 kegembiraan, 2 kegembiraan yang bersifat berkah imateri hingga berasa. Maka tadi itu lagi-lagi saya ulangi, ya, enak buka itu yang penting, bukan sekedar bukaan yang enak. Enak makan, bukan sekedar makanan enak. Kemudian apa? Ada lagi namanya sholat, nikmat sholat, ya, nikmat dalam sholat, bukannya nikmat dengan sholat, itu beda, ya. Kalau nikmat dalam sholat, mudah-mudahan kita orang dewasa sudah harus bisa merasakan nikmat dalam sholat. Tapi kalau nikmat dengan sholat, itu baru bocah-bocah, ya, bocah-bocah asal mau maghrib rame gitu kan, pada keluyuran lari-larian dalam masjid, itu namanya nikmat dengan sholat. Dengan datangnya waktu sholat dia seneng bocah, apalagi di masjid begini lari-larian, ya. Maklum di rumahnya kan nggak bisa lari-larian luas kayak masjid, ya kan, di rumahnya mentok, mau lari mentok begitu. Iya. Pas datang ke masjid lega bener ini, wah lari-larian. Itu namanya seneng dengan waktu sholat. Dan kita orang dewasa mestinya seneng dalam sholat, gitu ya. Nah besok juga yang Nabi gunakan bahasanya farhatan, kegembiraan itu yang sifatnya imateri, ya. Jadi nggak kelihatan, tapi bisa dirasakan. Idza aftara fariha bi fitrihi, apabila mereka berbuka puasa, mereka bergembira dengan buka puasanya, ya, dengan buka puasanya. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi, dan apabila mereka berjumpa dengan Tuhannya, maka mereka bergembira dengan puasanya. Jadi dengan amalan puasanya itulah yang bisa mengantarkan dia kegembiraan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima itu ada namanya annallaha yastajibu du'a shaim. Allah mengabulkan doanya orang-orang puasa. Allah mengabulkan doanya orang-orang puasa. Ini satu lagi rahasia Bapak Ibu sekalian. Satu-satunya ibadah yang Allah jaminkan ini qarib. Dalam rangkaian ayat tentang puasa, Allah nyatakan ini qarib, saya dekat. Allah nggak bilang saya dekat kepada mereka orang yang berhaji dan umroh yang biayanya mahal, capek, menyita waktu yang lama. Allah nggak bilang saya dekat dengan mereka yang berzakat dengan hartanya. Allah nggak bilang saya dekat dengan mereka yang sholat sehari 5 kali, bisa lebih dengan sholat sunnahnya, nggak ada tuh. Tapi ketika rangkaian ibadah puasa, Allah dengan tegas, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya tentang diriku, maka jawablah sesungguhnya aku ini dekat. Artinya apa? Artinya ini kesempatan buat kita ketika datang bulan suci Ramadan, Allah dekat dengan hambanya, dengan kita semua. Amin ya Rabbal insya Allah. Maka kemudian doa kita insya Allah tidak ditolak, doa kita tidak tertolak, doa kita mustajab. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang keenam
ibadah puasa besok memberi kita syafaat. Ya, Nabi mengatakan as-siyam wal Quran yashfa'an yaumal qiyamah. Al-Quran, puasa dan Al-Quran bakal memberikan syafaat buat kita sebagai pelaku-pelakunya. Amin ya Rabbal. Ya. Lalu kemudian yang ketujuh, apa yang ketujuh? Yang ketujuh, orang berpuasa Ramadan besok nanti pada hari kiamat, ketika ada hari di mana manusia pada umumnya kehausan, maka orang berpuasa besok hari kiamat enggak merasakan kehausan. Amin ya Rabbal. Pokoknya hari ini seneng-seneng semua, ya. Alhamdulillah. Dan yang terakhir, yang ke-8, ya, kita disuguhkan 8 hadis. Ya, tafaulan, optimisme, mengharapkan bukan cuma masuk dari satu pintu Ar-Rayyan namanya, tapi kita optimis, ya maksudnya tafaulan, berharap mudah-mudahan kita masuk dari 8 pintu sorga. Maka hadisnya 8. Yang ke-8 apa? Yang ke-8 dikatakan asyamu junnatun. Puasa itu adalah tameng. Jadi nanti dengan puasa Ramadan kita ditameng, dihalangi daripada siksa api nerakanya. Ya, bahkan di sini dikatakan tidak ada seorang hamba berpuasa di jalan Allah, satu hari aja puasa di jalan Allah, artinya benar-benar puasanya karena Allah, kecuali nanti Allah akan bakal jauhkan dia daripada siksa api neraka 70 tahun perjalanan. Ya Allah. Jadi jarak kita dijauhkan 70 tahun perjalanan. Amin ya Rabbal alamin. Akhirnya kemudian saya mengutip apa yang disampaikan oleh ulama ahli hikmah. Ini kita ngomongin Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Berkaitan dengan umur, ulama ahli hikmah dikatakan atau ditanya, kam umruka, wahai ulama, berapa umurmu? Beliau nggak menjawab angka, tapi beliau jawab, alhamdulillah ana fi sihatin jayyidah. Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat yang baik. Coba dipikirin, Bu, umur ibu berapa? Ibu jawab, alhamdulillah saya sehat. Begitu tuh. Paham tuh kira-kira? Ini namanya rasa. Jadi kita perjalanan umur nggak penting angkanya berapa. Mau kepala 1, kepala 2, kepala 3 sampai kepala 8, kepala 9 nggak penting. Yang penting sehat. Alhamdulillah. Yang kedua, ulama ahli hikmah ditanya, hal ma'aka dainun, hal ma'aka nukud, apakah kamu punya uang? Ulama nggak jawab punya atau tidak, tapi ulama bilang alhamdulillah laisa ma'i dainun, alhamdulillah saya nggak punya utang. Lah coba itu, bapak ibu punya duit nggak? Alhamdulillah saya nggak punya utang. Waduh, jawabannya nyinggung kita ini, ya. Jawabannya nyinggung kita ini, ya. Tapi kita pikirin aja, ya Allah. Dan yang ketiga yang penting, ya, yang tidak kalah penting kita menghadapi puasa Ramadan besok, beliau ditanya, apakah kamu punya musuh? Dia nggak jawab iya atau tidak, punya atau tidak. Dia jawab, alhamdulillah saya tinggal berjauhan dengan kerabat-kerabat saya. Apakah kamu punya musuh? Alhamdulillah saya tinggal berjauhan dengan kerabat-kerabat saya. Artinya apa? Multitafsir. Satu, bisa jadi memang yang namanya kerabat kalau ngumpul ribut mulu gitu. Benar nggak kira-kira? Ya kita sih berharap kita ngumpul sesama kerabat akur-akur baik begitu. Tapi pada umumnya begitu. Nah yang kedua maknanya apa? Kalau kerabat tinggal berjauhan itu ada positifnya, ya. Dimana dikatakan al-bu'du yubqil wudda, yang namanya jarak itu bisa mengekalkan kasih sayang. Kalau orang Arab bilang zur ghibah tazdad hubba, perjaraklah pertemuan maka akan nambah rasa cinta, akan menambah rasa rindu. Jadi apalagi namanya kerabat, ya kita sudah pastikan berdasarkan hadis Nabi, ya kita ini lebih dekat dengan tetangga ketimbang kerabat. Sampai-sampai Nabi mengatakan hatta dzanantu annahu sajalu warisan, aku kira tetangga bakal jadi waris, bakal jadi ahli waris. Saking apa? Saking dekatnya kehidupan bertetangga, saking akrabnya kehidupan bertetangga. Maka Bapak Ibu sekalian, dalam pelaksanaan ibadah puasa besok jangan lupa, penting bagi kita untuk jaga kehidupan bertetangga, ya. Jangan menulis di atas kaca. Saya lagi pantun. Ya, emang saya nggak kasih aba-aba. Jangan menulis di atas kaca.
menulislah di atas meja. Kalau mau hidup bertetangga bahagia, pegang aturan agama, begitu. Ya, jadi kita kalau hidup bertetangga kita mau akur, mau bahagia, pegang aturan agama. Apa aturan agamanya? Ya, tetangga ini adalah pihak yang begitu dekat dalam hidup kita, ya. Supaya puasa kita biasa itu jangan terganggu, ya. Ibu-ibu dan bapak semua, jangan sampai, silakan bikin status, jangan biarkan hatimu tersakiti. Jangan biarkan hatimu tersakiti cuman gara-gara nikmat yang ada pada orang lain. Oh, ya. Jadi jangan sampai puasa kita terganggu dengan begitu-gituan, ya. Mudah-mudahan Allah panjangin umur kita, sehatin badan kita, berkahi keluarga kita, berkahi guru-guru kita. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan maksimal, qiyamul lailnya dengan baik, tadarus Qur'annya dengan bagus, sedekahnya terus juga. Ya, mudah-mudahan istiqomah dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fana ya karim warhamna ya rahim. Waghfir lana dzunubana ya akramul akramin. Allahumma ya da'imul fadil 'alal bariyah ya basitul adaini bil 'atiyah ya sahibal mawbisaniyah. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil warasajiyah. واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الساعة وفي كل ساعة في هذا اليوم وفيما بعد اليوم. اللهم اجعل سيئاتنا سيئات من أحببت ولا تجعل حسناتنا حسنات من أبغضت. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وعنا على الصيام والقيام وقراءة القرآن وقنعنا باليسير من الكلام والطعام والمنام وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واضمن علينا من حسن الخاتمة. اللهم اجعل مجلسنا هذا جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقا تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا فينا ولا معنا ولا شيخا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد. دعوام في سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu sama-sama. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu